Nabi Ibrahim alaihissalam dan Raja Namrud. Ibrahim merupakan keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Beliau lahir pada saat Raja Namrud yang berkuasa. Saat itu, Raja Namrud memerintahkan semua pengawal-pengawalnya untuk membunuh bayi laki-laki yang baru lahir. Kenapa? Karena dia bermimpi bahwa ada bayi laki-laki yang akan menumbangkan kekuasaannya. Orang tua Ibrahim pun langsung menyembunyikan bayinya ke hutan. Mereka menengok bayinya setiap hari, tapi baru bisa membawa Ibrahim pulang pada saat peraturan membunuh bayi laki-laki tersebut telah dihapuskan. Ayah Ibrahim bernama Azar. Dia adalah pembuat berhala yang sangat banyak sekali untuk disembah oleh kaumnya. Ibrahim menerima wahyu dari Allah dan diutus menjadi nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengajak ayahnya untuk menyembah Allah. Namun, ayahnya marah mendengar ucapan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam dianggap telah menghina Tuhan-Tuhannya. Dan akhirnya Nabi Ibrahim diusir dari rumahnya. Dan Nabi Ibrahim pun sedih sekali. Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya setiap hari. Namun hanya sedikit yang mau mengikutinya. Suatu hari, Raja Namrud berburu binatang bersama rakyatnya ke hutan. Mereka mencari persembahan untuk berhala-berhala tersebut. Kota pun menjadi sepi. Akhirnya Nabi Ibrahim melihat kesempatan bagus untuk berdakwah. Nabi Ibrahim diam-diam menyelinap masuk ke kuil yang berisi ratusan berhala di dalamnya. Nabi Ibrahim alaihissalam pun membawa sebuah kapak dan menghancurkan semua berhala. Tapi Nabi Ibrahim menyisakan satu berhala yang paling besar. Lalu kapak yang dibawa Nabi Ibrahim dikalungkan di leher berhala yang paling besar tersebut. Tak lama kemudian Raja Namrud datang. Dan dia sangat kaget dan marah saat pulang dari berburu. Berhala-berhala yang dikuil untuk pemujaan akhirnya hancur berantakan. Raja Namrud memerintahkan pengawal untuk menangkap pelakunya. Seluruh kota pun tahu kalau pelakunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap dan dibawa menghadap Raja Namrud. Raja Namrud pun memaksa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengakui perbuatannya. Tanyalah kepada berhala terbesar itu. Itu ada kapak di lehernya, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Mendengar ucapan itu, tiba-tiba seseorang berseru, "Tidak mungkin berhala bisa bicara. Jadi tidak mungkin berhala terbesar itu melakukannya." "Lalu kenapa kalian sembah?" Begitu kata Nabi Ibrahim. Mendengar ucapan Nabi Ibrahim, Raja Namrud pun marah. Raja Namrud memerintahkan pengawalnya untuk mengikat Nabi Ibrahim. Lalu mengumpulkan kayu bakar disusun mengelilingi Nabi Ibrahim. Dan akhirnya Nabi Ibrahim tenggelam di tumpukan kayu bakar tersebut.
Tak lama kemudian, kayu bakar tersebut dinyalakan. Api besar pun berkobar. Nabi Ibrahim alaihissalam yang berada di dalamnya meminta perlindungan kepada Allah. Atas izin Allah, api yang sangat panas tersebut berubah menjadi dingin bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak lama sesudah itu, api pun padam. Yang tersisa hanyalah abu bekas pembakaran yang terlihat menggunung. Mereka sudah tidak sabar melihat jasad Nabi Ibrahim terbakar. Tapi apa yang terjadi? Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan dengan gagahnya keluar dari tumpukan abu tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam selamat atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya banyak orang-orang beriman kepada Allah setelah melihat mukjizat dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak hangus dimakan oleh api. Tapi tidak dengan Raja Namrud. Dia tetap menentang Allah. Dan tantangan Raja Namrud dijawab Allah pada saat itu juga. Dari langit muncul jutaan nyamuk yang banyak. Nyamuk-nyamuk itu akhirnya menggigit tubuh Raja Namrud dan rakyatnya. Dan mereka meninggal oleh makhluk kecil ciptaan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya diperintahkan Allah untuk hijrah dari Babilonia menuju Palestina. Dalam perjalanan, Nabi Ibrahim alaihissalam singgah di negeri Chazan. Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Sarah, putri Raja Chazan. Dan Nabi Ibrahim akhirnya membawa Siti Sarah untuk meneruskan perjalanan menuju Palestina. Mereka ditemani oleh seorang hamba sahaya bernama Siti Hajar. Di Palestina, Nabi Ibrahim melanjutkan dakwahnya. Beliau bekerja keras untuk menghidupi keluarganya, sampai Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil menjadi orang yang kaya. Dan pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam bertambah banyak. Namun, Nabi Ibrahim alaihissalam belum dikaruniai anak. Atas izin dan saran dari Siti Sarah, Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya menikahi Siti Hajar. Dari Siti Hajar, Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai anak bernama Ismail. Dan di usia senja, Nabi Ibrahim pun akhirnya dengan izin Allah dikaruniai anak dari Siti Sarah bernama Ishak. Ishak dan Ismail diangkat Allah menjadi nabi. Dari mereka lahirlah nabi-nabi lainnya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal dengan sebutan Al-Anbiya atau ayah para nabi. Begitulah cerita Nabi Ibrahim alaihissalam dan kesombongan Raja Namrud. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam kita belajar bahwa keteguhan iman, kesabaran hati, dan keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat menjadi teladan bagi kita, supaya kita tetap bersabar dalam berbuat baik, beribadah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di titik terendah dalam hidup kita sekalipun, akhirnya hanya kepada Allah lah manusia menyerahkan segala hidupnya. Cukuplah Allah Azza wa Jalla bagi kami, dan Dia sebaik-baiknya penolong. Tetaplah berbaik sangka atas ketetapan Allah, tetaplah bersyukur,
berdoa kepada Allah. Allah Maha dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita sendiri. Tak ada yang tak mungkin bagi Allah. Teruslah berdoa, walau Allah menyimpan doa kita ribuan tahun lamanya. Walau tak terkabul di dunia, mungkin Allah simpan untuk menemani kita di surga. Karena doa adalah bentuk ketidakberdayaan kita sebagai hamba. Doa mampu menghapus kesombongan di dalam jiwa.